Arbi'ah, agak sedikit menyimpang. Rebu. Arbi'ah, Rabu. Kamis, Khamsa. Mana yang 5 itu? Syahadati an la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu syahadat, ya. Kedua, kalimat syahadat. Bahasa Jawa ini bahasa walinya apa? Kalimat sodo, pernah dengar? Kalimat sodo. Kalimat ajimat kalimat sodo. Kalimat syahadat sebenarnya. Ya disebut jimat kalimat sodo. Iya, zaman dulu ya. Oh, aku ke pintu gapura. Bahasa Arab gapura, gofuro. Pengampunan, pintu pengampunan. Pintu masuk itu. Tapi zaman dulu disebut apa? Pintu gapura. Gofuro. Banyak tuh bahasa Arab yang dijawakan. Ya, banyak. Seperti gareng itu kan Banyak. Seperti ibu kota Filipina. Kata ibu kota Filipina itu dulunya orang Islam yang menyebutkan itu. Ada di sana dulu orang Islam. Manila. Dulunya namanya Amanillah. Amanillah. Tempat yang aman dari Allah. Amanillah. Ya. Tapi jadi Manila. Ya. Dulunya Amanillah. Baik, kita tidak membicarakan Filipina. Kita membicarakan puasa Ramadan. Jadi yang pertama adalah kalimat sombong, kalimat syahadat. Ya. Yang kedua adalah iqamis shalah. Apa iqamis shalah ini? Mendirikan sholat. Mendirikan apa mengerjakan? Mendirikan. Ingat ya perbedaan antara mendirikan dengan mengerjakan. Masih ingat bedanya, Bu? Kalau mendirikan apa, kalau mengerjakan apa? Ingat. Ukur kewajibannya. Kalau mendirikan itu Sesuai mendirikan. diterapkan sehari-hari. Kalau arti mengerjakan atau melakukan sholat itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat berjamaah. Tapi habis sholat, yang nyuri lagi, yang korupsi tambah banyak korupsinya, ya. Tukang nipu ini tambah kuat, ya. Ini namanya sholatnya hanya sebatas apa? Mengerjakan, ya. Takut dikatain nggak sholat, misalnya. Tapi yang disebut dengan mendirikan sholat, dia melakukan sholatnya dengan betul-betul, ya, syarat rukunnya dan lain sebagainya. Kemudian ketika selesai sholat, nilai-nilai sholatnya itu diterjemahkan ke dalam perbuatan, ya, di masyarakat. Yang sebelum sholat waktu itu dia sering bohong-bohong, setelah sholat dia menjadi orang yang paling jujur. Sebelum sholatnya dia menjadi orang yang paling marah. Setelah sholat dia menjadi orang yang paling ramah. Nah, ini karena mendirikan sholat. Nilai-nilai ajaran sholat dia praktekkan di dalam luar sholat. Nah, itu namanya apa? Mendirikan. Wa ita'iz zakat, yang ketiga adalah ita'iz zakat, membayar apa? Zakat, ya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ya. Wasiyami Ramadan yang akan kita bahas adalah siyam Ramadan, puasa Ramadan keempat. Dan yang kelima adalah wa hajjul baiti, menunaikan haji ke Baitullahil Haram, ya. Hajjul bait, haji ke al-bait, Baitullah, maksudnya Baitullah.
Kita pindah ke halaman 167. Saya baca saja hadisnya tentang keutamaan Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tudallu fihi asyayatin fihi lailatul khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Sungguh telah datang padamu bulan penuh berkah di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa. Di saat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dan di mana dijumpai satu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Itu malam apa? Lailatul. Maka barang siapa yang tidak berhasil beroleh kebaikannya di bulan Ramadan, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Rugi banget kalau dalam bulan Ramadan dia tidak mengisi dengan sebaik-baiknya. Kemudian ancaman ini. Saya dibaca sendiri nanti tentang istimewanya di yang lain. Ancamannya 169. Saya baca artinya. Ikatan Islam dan sindi agama 169 bawahnya. Itu ada 3. Di atasnya didirikan Islam dan siapa yang meninggalkannya salah satunya di antaranya berarti ia kafir. Tapi seperti itu ya. Terhadapnya dan halal darahnya jika dia betul-betul memang apalagi sampai menolak ya. Mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sholat fardu dan puasa Ramadan ya. Kalau meninggalkan puasa Ramadan dosanya itu besar sekali. Kita lompat saja ke halaman yang paling penting. Rukun puasa 173 sama. Ya, rukun puasa di sini ada 2. Bisa lihat pada berikutnya 174. Yang pertama adalah rukunnya ini menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Masih ingat ya kira-kira yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, kayak berhubungan suami istri, tapi untungnya nggak punya suami di sini ya. Ini berarti jauh insya Allah ya. Ketiga, apa bu ketiga bu? Datang bulan misalnya ya. Ini salah satu atau beberapa contoh ya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian rukun yang kedua di bawah itu 174 adalah berniat. Ini rukun. Ibu harus berniat pada setiap malam ya. Jadi kalau ada ustadz ataupun siapa yang menyarankan supaya sekali cukup dalam sebulan ya, saya belum menemukan hadisnya ya. Yang saya temukan hadisnya adalah niatnya pada setiap malam ya. Pada setiap malam kita wajib berniat. Kapan waktunya? Waktunya dari mulai maghrib sampai sebelum subuh. Jadi tidak semestinya atau ditentukan waktunya, tidak. Kapanpun boleh. Jadi ketika kita makan, tiba-tiba ketika kita sedang buka puasa ya, tiba-tiba kita ingat niat, ya sudah cepat niat ya. Dan cukup niatnya di dalam hati. Ya Allah, aku puasa besok hari, puasa Ramadan karena cukup ya, tidak perlu dilapaskan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadi sanati fardhu lillahi ta'ala.
boleh, tapi itu namanya bukan niat. Yang namanya nawa itu bukan niat, karena niat itu tempatnya di mana? Hati. Kalau di hati itu bergerak apa enggak? Ya. Berarti niat apa bukan? Yang nawa itu bukan. Lafaz niat. Lafaz niat. Dan lafaz niat itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita saja. Sering saya contohkan, ibu kalau disuruh oleh majikan, mbak beli ke pasar ya, beli cabai, bawang, tomat. Beli apa bu? Mau ke pasar niat mau beli apa? Ulang lagi niat mau beli apa? Jadi dari rumah keluar itu cabai, bawang, tomat, cabai, bawang, Tomat. sampai di belakang lupa. Padahal nggak perlu diomongin, nggak perlu ngomong gitu ya. Cukup diingat-ingat saja dalam hati atau dalam pikiran. Ya. Jadi kalau dinyanyikan ya boleh. Cabai, bawang, tomat. Misalnya, boleh. Tapi ya apa kata orang. Jadi yang penting niatnya di dalam itu. Kedua ya rukunnya. Kita pindah ke halaman yang berikutnya yaitu 211. Tidak ada 15 menit lagi. 211 ada berpuasa ataupun sunnah berpuasa. Ada di sini artinya sunnah ya. Ya, halaman berikutnya. Apa dia adabnya ataupun sunnah-sunnahnya? Yang pertama adalah makan sahur. Ingat bu ya, dianjurkan kita semua untuk makan sahur. Ya, jangan sampai nggak makan sama sekali. Nanti efeknya ke kita. Ya, dan kalau kita lemes tanpa sahur, nanti majikan akan mengatakan apa kepada kita? Itulah kamu mau puasa kan gitu ya? Yang seharusnya tidak berpuasa itu kita harus malah lebih cerdas ya, lebih kuat ya, kelihatan terampil ya. Jangan sampai sebaliknya gara-gara karena tidak makan apa? Sahur. Maka upayakan walaupun hanya dengan sebiji kurma kata Nabi ya, dengan air setepuk air dan sebiji kurma. Apa kata Nabi? Di bawah itu ada hadisnya ya. Terima dari Anas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna bis-sahuri barakah." Bisa dibaca hadisnya bu? Tasahharu fa inna bis-sahuri barakah. Bersahurlah olehmu, karena dengan bersahur itu akan memberi apa? Berkah, keberkahan kepada kita. Apa keberkahan kita ketika kita sahur? Di antaranya adalah bisa memberi energi tenaga kepada kita. Jadi seolah-olah sarapan. Orang yang sarapan, apalagi sarapannya banyak, insya Allah tenaganya juga banyak, kuat. Makanya dulu jangan sampai loyo ketika puasa ya. Obatnya apa? Ya sahur. Ya, sahurnya nggak boleh, nggak dikasih majikan, ya silahkan. Bagaimana caranya lah supaya makan ngumpet-ngumpet atau bagaimana ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan ibu semua bisa sahur semua ya, bisa puasa dengan lancar, dengan baik. Dan beritahu majikan ya, nanti kita akan keluarkan surat. Kalau saya akan minta ya dari kantor dalam bahasa kantonis tentang masalah puasa ya, supaya majikan apa mengerti ya, bahwa orang yang puasa itu nggak mungkin mati, nggak mungkin sakit karena puasanya itu nggak mungkin. Nggak ada orang yang mati karena puasa, nggak ada. Ada nggak orang mati di bulan Ramadan? Ada, banyak. Tapi bukan karena